Puji Tuhan, Shalom. Kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan-Mu yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kami dalam kami menjalani hari-hari kami dan dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
tetap Allah, Kau tetap Allah. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan Yesus Kristus. Engkau mulia, Engkau agung, Kau Allah yang layak terima pujian kami. Syukur bagimu Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mengikuti PA di rumah masing-masing, kita bisa berkumpul kembali, ini kemurahan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kalau kami bisa mengikuti PA firman Allah pada malam hari ini. Mari Tuhan kuduskan kami, layakkan kami Bapa untuk mendengar firman Allah, supaya firman Allah itu bisa tertanam di setiap hati kami. Roh Kudus bekerja melalui kebenaran firman Allah pada jam ini. Urapi hamba yang akan menyampaikan firman Allah pada jam ini. Kami akan mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari segera kita mendengar firman Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas, pasal 1 ayat yang ke-37. Lukas 1 ayat yang ke-37. Demikian firman Allah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Firman Allah ini langsung menjadi judul pada malam hari ini. Memang benar bagi Allah kita yang di surga itu tidak ada perkara yang mustahil. Mengapa? Firman Allah sudah menulis di dalam kitab Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Jadi saya dan saudara ada di bumi ini ciptaan Tuhan. Kita bisa menikmati segala sesuatu perbuatan Allah yang luar biasa. Bahkan saya dan saudara juga adalah perbuatan Allah itu sendiri. Sebab itu marilah kita setia dan tekun kepada Tuhan. Mari kita melihat contoh dalam Alkitab tentang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagian yang pertama, Maria dan Elizabeth. Mari kita baca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 34 dan ayatnya yang ke-35. Demikian firman Allah. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Cukup jelas kebenaran firman Allah. Ketika Allah mau mengutus putranya yang tunggal Yesus Tuhan sebagai juru selamat umat manusia, dia pakai Maria. Tentunya Maria ini kalau terpilih bagi Tuhan, dia yang terbaik di mata Tuhan. Kemudian ketika Allah mengutus malaikat Tuhan untuk berbicara kepada Maria tentang rencana Allah yang besar itu, Allah berfirman melalui malaikat itu kepada Maria. Kata Maria,
kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi Maria katakan kepada malaikat itu, mana mungkin akan terjadi karena saya ini belum bersuami. Jadi Maria menangkap firman Allah itu menurut pikirannya sendiri. Dan dia tentu berpikir, apabila itu terjadi dalam hidupku, bagaimana dengan keluarga kami? Bagaimana dengan kata orang yang ada di sekitarnya? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi cukup jelas kebenaran firman Allah ini datang kepada Maria. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kita perhatikan kata menaungi. Menaungi adalah kata kerja atau verba yang berarti melindungi, memayungi, menuduhi, atau memberikan pengayoman agar aman dan nyaman. Jadi luar biasa, Allah merencanakan sesuatu sangat terjamin bagi Maria. Dengan kata lain, Maria tidak usah takut hal itu terjadi. Karena apa? Dia ada dalam kuasa Allah. Coba kita perhatikan Injil Lukas 1 ayat yang ke-36 katakan begini. Ini juga datang kepada Maria sebagai kesaksian dari malaikat Tuhan. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Jadi ada berita yang akan menguatkan Maria dalam hal itu, yaitu sanaknya, keluarganya, yaitu Elisabet. Dia di masa tuanya sedang mengandung pula. Jadi itu menjadi kekuatan bagi Maria. Supaya apa? Supaya dia tidak takut menghadapi apa yang terjadi dalam hidupnya. Karena punya rencana Allah melalui Maria ini. Dia akan melahirkan seorang anak yang kudus. Untuk apa? Menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan itulah rencana Allah bagi Maria dan bagi seisi dunia ini. Juga buat saya dan saudara pada malam hari ini. Contoh yang kedua, bagi Allah tidak ada yang mustahil, yaitu Ibu Hana. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat 6b saja. Demikian firman Allah. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Sekali lagi, biasa orang kalau sudah menikah masuk dalam rumah tangga, dia rindu supaya ada keturunan. Tapi sayang, kita khusus berbicara tentang Ibu Hana. Kandungannya ditutup oleh Tuhan. Berarti kalau kandungannya itu sudah ditutup oleh tangan Tuhan sendiri, jangan harap mendapat keturunan. Jadi ini tergantung dari Ibu Hana sendiri. Kira-kira bagaimana cara dia, bagaimana tindakan dia di hadapan Tuhan untuk mengambil hati Tuhan. Tapi luar biasa Ibu Hana ini. Apa yang diperbuat Hana sehingga ia mendapat keturunan atau mendapat anak? Kita perhatikan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup,
akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Ayat 27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ayat 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Setelah semuanya terjadi di dalam Ibu Hana, ini menjadi kesaksian Ibu Hana. Apa yang dia perbuat dengan Tuhan ketika dia memperoleh anak. Ketika kandungannya itu dibuka oleh Tuhan. Sangat luar biasa. Dia katakan begini, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Luar biasa. Jadi kandungannya dibuka oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia datang kepada Tuhan. Dia minta kepada Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Berbahagialah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara dekat dengan Tuhan. Suka mencari Tuhan, mencari hadiratnya, mencari firman-Nya, mencari kekuatannya. Itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kemudian ayat 27 katakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Jadi cukup jelas, Ibu Hana berkata kepada Imam Eli, untuk mendapat anak yang saya bawa ini, saya berdoa kepada Tuhan. Jadi doa orang benar, bila didoakan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, sangat besar kuasanya. Terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Allah. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Memang Ibu Hana ini bernasar kepada Tuhan. Kalau dia mendapat anak, Tuhan berkemurahan kepadanya. Anak itu akan diserahkan kepada Tuhan. Dan janji itulah dia laksanakan. Dia bawa anak ini, dia katakan, terserah Tuhan apa yang terjadi pada anak ini seumur hidupnya. Dan mereka sujud menyembah Tuhan di sana. Apa yang terjadi ketika Hana menyerahkan anak itu kepada Tuhan seumur hidup? Berarti Ibu Hana tidak punya anak lagi karena sudah diserahkan kepada Tuhan. Tapi Allah itu sangat luar biasa bagi orang yang berkenan di hatinya. Kita baca lagi di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat 20 dan 21. Demikian firman Allah. Lalu Eli memberkati Elkanah dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Jadi apa yang diperbuat oleh Ibu Hana di hadapan hadirat Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ketika anak itu dia sudah dapat dari Tuhan, sesuai dengan janjinya, dia serahkan kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka menyerahkan itu kepada Tuhan,
Imam Eli ini berdoa seperti ini. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Jadi sebelum mereka kembali ke rumah, Imam Eli ini memberkati, mendoakan Elkana dan istrinya. Sangat luar biasa ya. Eli dan istrinya Elkana diberkati oleh Imam Eli supaya mereka mendapat keturunan pengganti dari yang sudah diserahkan kepada Tuhan itu. Apa yang terjadi? Ayat 21 katakan, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Luar biasa. Orang yang menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak lupa dengan orang itu. Contohnya, Ibu Hana ini. Ketika dia berdoa minta anak, dia bernasar. Dia serahkan anak itu kepada Tuhan. Bukan berarti Ibu Hana nol. Ternyata Tuhan memberkati anak lagi. Firman Allah katakan, dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Luar biasa. Tadi 1 diserahkan kepada Tuhan, ternyata Tuhan memberkati kandungannya, dia diberkati dengan 5 anak lagi, yaitu dikatakan dalam firman Allah, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pada malam hari ini, yang telah menikmati kebenaran firman Allah ini? Pegang janji firman Allah yang setiap kita dengar itu bukan hanya disimpan di hati, tapi kita praktekkan dalam hidup kita ini terus menerus, dan itu dinilai oleh Tuhan. Kemudian contoh yang ketiga, tindakan percaya seorang ayah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita perhatikan di dalam Markus 9 ayat 22 sampai 26a. Demikian firman Allah. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakan. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu. Sangat berbahaya. Roh jahat itu sangat berbahaya. Apabila dia masuk di dalam hati manusia, dia taruh di dalam hati kita mungkin kesusahan, penderitaan, atau sakit penyakit. Seperti contoh ini. Tapi puji Tuhan, ayah anak ini, dia tidak lupa dengan Tuhan. Dia mendengar bahwa ada Yesus yang Maha Kuasa, dia bawa anak ini kepada Yesus. Tapi sebelumnya dia bawa kepada murid-muridnya. Murid-muridnya sudah berdoa, tapi tidak sembuh. Dan dibawa kepada Yesus. Yesus yang berdoa, Yesus yang mengusir roh jahat ini. Sehingga roh jahat ini keluar dari anak itu. Malam ini, apa yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara? Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Dia mampu untuk menyelesaikan setiap masalah saya dan saudara.
ayat penutup atau ayat terakhir, Mazmur 37 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Allah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ayat 6, ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Contoh tadi cukup jelas. Firman Allah ini katakan, masalah apapun yang terjadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan setiap persoalan hidup kita kepada Tuhan, firman Allah katakan, percayalah kepadanya. Berimanlah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Firman Allah ini katakan, Tuhan akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Kebenaran Tuhan yang ada di dalam hati kita itu menjadi terang, menjadi jelas, dan hakmu seperti siang. Amin firman Allah. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Bapa, kami sudah menikmati kebenaran firman Allah. Roh Kudus bekerja lebih jauh, memeteraikan firman Allah ini di setiap hati kami, berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas, serta mengeluarkan buah di hadapan hadirat Tuhan. Memberkati Bapak Ibu yang setia mengikuti PA firman Allah pada malam hari ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.